Jadi saya mohon maaf untuk minggu lalu karena memang link Zoom kami terdapat trouble, jadi kami nggak bisa ngakses. Jadi kelihatannya akan mundur, jadwalnya beberapa akan mundur begitu. Untuk jadwal selanjutnya nanti akan diinformasikan oleh Tama dan Asti untuk yang selanjutnya, Pak. Begitu. Oke. Jadi saya mulai aja presentasi kali ini. Judulnya adalah Aquality and Filtration. Jadi dalam Aquality and Filtration ini sebenarnya kalau dari tingkatan ilmu ini cukup ringan ya. Cuman esensinya penting sekali. Jadi filtration, quality dan filtration ini cukup crucial dalam sebuah drip irrigation. Jadi terutamanya ini untuk drip irrigation ini sangat crucial karena bagaikan kalau ini seperti ginjal ya, kan gitu maksudnya. Jadi tanpa ini kita nggak bisa untuk punya waktu yang lama dalam operasional drip irrigation. Ya, jadi ini Bapak Ibu, ini sistem filtration ini memang secara overall mungkin cukup mudah. Cuman ini kenapa masuk di sini? Karena ini sifatnya adalah wajib. Filter irrigation ini sifatnya adalah wajib. Seperti itu. Oke, next. Saya mohon maaf background-nya saya karena ada beberapa tetangga sedang melakukan renovasi rumah. Jadi water quality. Ya. Jadi dalam air itu selalu akan ada. Jadi saya tidak pernah menemukan air yang tidak ada unsur clogging-nya. Oke. Jadi biasanya ya air itu sendiri ataupun lingkungan di sekitarnya. Kalau sungai itu kan banyak. Ya. Jadi kita harus tahu faktor mana yang kita perlu perhatikan, ya, dan gimana cara mendiagnosanya dan gimana caranya kita mengantisipasi treatment tersebut, ya, atau ancaman tersebut, ya. Next. Nah, ini adalah kira-kira water source posisinya. Jadi satu river, kalau rivernya modelnya seperti itu warna coklat ya akan sangat amat menyusahkan untuk melakukan cleaning ya. Nomor 2 kanal, terus ada reservoir, terus ada yang terakhir adalah well, adalah sumur. Memang paling menarik adalah ketika kita punya yang namanya river. Tetapi itu treaternya memang paling besar. Nah, kemudian kanal, ataupun sumur, ataupun yang namanya reservoir. Oke, jadi Bapak Ibu, yang seperti saya katakan, jika kita punya river, atau kita harus bikin well, atau kita harus bikin yang namanya sumur, prioritas yang harus diprioritaskan ini sebenarnya paling murah adalah kita ambil dari river. Kita ambil dari sungai. Jadi di sungai ini kita bisa punya jumlah air yang melimpah. Nah, di sini akan kami ajarkan sedikit berbagi untuk Bapak Ibu, kenapa sih harus dilakukan treatment. Seperti itu. Oke. Next. Oke. Jadi water quality divide dalam 3 groups ya. Jadi kontaminan itu diberikan pada 3 kan gitu maksudnya untuk mempengaruhi quality, yaitu physical ya. Itu kita lakukan dengan filtrasi. Oke. Nomor 2 adalah chemical. Nah, itu biasanya airnya cukup jernih tapi rasanya agak berbeda di lidah gitu biasanya ya. Itu chemical. Nomor 3 adalah biologi. Nah, biologi faktor itu mikroorganisme. Nah, itu penanganannya adalah dengan UV atau ozon. Seperti itu. Ya, jadi ini penting ya. Jadi kalau fisikal jadi harus tahu kalau kita melakukan aquality
aquality ya aquality, karena habis itu filtration adalah untuk physically. Jadi bukan untuk chemically ataupun biology. Bisa membantu ya, tapi tidak terlalu banyak. Oke. Jadi kita harus ingat bahwa air itu adalah pelarut. Ya. Oke, dia melarutkan berbagai macam dari stones, rock layer, nutrients, organik, jadi soil, gases itu akan dilarutkan semua. Seperti yang saya katakan, filtration do not remove, dissolve, sustains. Jadi untuk yang dissolve atau yang tercampur di dalam air itu tidak bisa dibuang. Oke. Nah, ini beberapa dissolved solid ya. Jadi cause mineral deposit in the irrigation system. Nah, ini banyak harus diperhatikan. Nah, yang banyak di Indonesia adalah Fe ya. Fe ini akan banyak membuat clogging. Oke, sama kalsium. Ini banyak membuat clogging. Di Indonesia, di seluruh dunia, nomor 1 dan nomor 2 itu kalsium dan iron untuk penyebab clogging. Jadi untuk kerusakan sistem, nomor 1 di dunia adalah kalsium sama iron. Nah, tapi sedikit berbeda dengan di Indonesia, penyebab nomor 1 drip itu rusak atau sistem irigasi rusak itu adalah manusia. Nah, kenapa manusia sendiri? Karena biasanya kalau kita masukkan di open field itu banyak yang namanya orang nyabit rumput. Nah, itu tidak termasuk dalam bahasan hari ini ya. Kalau Pak, kalau sistemnya disabit orang gimana? Nah, itu adalah itu memang musuh paling besarnya di drip irrigation di Indonesia. Oke. Jadi soil hardness itu apa? Ada salinity itu apa? Nah, ada 2 ya. Mungkin Bapak Ibu nanti bisa tahu sendiri modelnya apa. Tapi paling berpotensi untuk membuat yang namanya clogging itu kalsium sama Fe kalau di Indonesia. Oke. Nah, Bapak-bapak kenapa harus tahu yang lain? Potasium, magnesium, manganese. Karena Anda akan mengalami jika Anda masukkan pupuk melakukan fertigation, ketika Anda punya potasium, Anda tidak boleh memasukkan kalsium. Nah, itu jadi akan mempengaruhi, dia akan jadi koagulan, akan membeku. Seperti itu ya. Jadi ini tetap harus dipantau semuanya. Oke. Next. Nah, ini indikator pH. Bapak Ibu. pH di dalam air. Oke. Nah, ini indikator color-nya. Jadi untuk pengukuran pH ini pakai kertas lakmus ya. Next. Oke. Jadi apa sih J sih? Bisa gases itu O2, CO2, nutrien itu fosforus, nitrogen, organic matters itu bisa terlarut dalam air. Next. Nah, ini suspended oil, soil, solids. Oke, coba next lagi. Oke, jadi Bapak Ibu mohon diperhatikan bahwa ini adalah suspended soil, ya. Oke, kira-kira kalau partikelnya itu gravel, size-nya yang kemarin mungkin saya sudah jelaskan, itu di atas 10 mm, itu kita removal-nya bisa menggunakan sedimentation. Oke. Nah, setting time, itu ada setting time-nya. Terus pasir kuarsa, ya, itu adalah kira-kira sudah 1 second, kira-kira itu dia sudah langsung mengendap. Itu removal-nya bisa pakai sedimentation ataupun pakai sandspiration. Oke. Jadi kalau sandspiration itu adalah, kalau nanti saya jelaskan, adalah yang namanya hydrocyclone. Oke. Terus untuk yang fine sand itu kita bisa pakai filtration. Oke. Silt kita bisa pakai filtration, clay kita bisa pakai filtration. Jadi kalau clay ini ada tricky ya, karena selain filtration dia bisa coagulation fluctuation. Jadi
coagulation flocation ini adalah fungsinya adalah sistem yang kalau di Indonesia dipakai di waduk-waduk, jadi dia partinya dia diputar, diaduk secara pelan, ya, sehingga dia koagulasi, kemudian dia pikirkan ke kiri di luar gaya centrifuge, kemudian diambillah airnya yang lebih bersih. Jadi ini biasanya dipakai untuk di waduk-waduk untuk yang namanya air minum. Oke. Ya, kalau colloid kita harus pakai coagulation sama flotation. Next. Oke. Oke, jadi kalau sekarang source of life, jadi mikroorganisme. Ada banyak kalau mikroorganisme yang bisa hidup di dalam air yang membuat sistem irigasi kita menjadi clogging. Oke. Nomor 1 water weed. Itu kalau ada itu pasti banyak, dan Indonesia juga paling banyak algae, ya, molds, fungi, bakteri, kan gitu maksudnya, protozoa ini juga banyak di Indonesia. Terus habis itu ada animals, itu termasuk insect, itu akan ada di situ. Next. Oke, ini alga, ini paling banyak di Indonesia ya. Oke, jadi dia punya filamen, ya. Ini paling banyak untuk mengclogging kalau dari mikroorganisme, ya. Jadi punya gelatin. Jadi gelatin itu seperti cairan lengket itu yang bisa menghancur yang namanya membuntu, yang namanya clogging, yang namanya drippernya. Oke. Next. Nah, ini protozoa. Oke. Jadi protozoa ini bentuknya biasanya adalah di wastewater ya. Jadi banyak-banyak sungai yang kira-kira banyak untuk waste rumah tangga, kemudian pabrik, itu dia bahasanya akan banyak protozoa seperti itu. Oke. Next. Oke, ini insect ya. Ini biasanya di air jernih banyak ini protozoan ya. Oke. Ya, ini biasanya kalau begini nih biasanya setelah algae booming, gitu ya. Jadi airnya jadi bersih, tetapi banyak seperti ininya. Oke, jadi ini kira-kira kalau mati dia bisa punya gelatinnya. Gelatinnya itu yang bisa membuat yang namanya di dalam air itu di dalam dripper akan membuntu. Next. Nah, gimana penanganannya gitu? Jadi saya nyebutkan dulu adalah yang namanya jenis-jenis filternya. Oke. Ya, jadi model filter itu ada kira-kira ini gravel filters. Nah, kalau gravel filter yang saya tunjukkan ini adalah produknya DSR. Jadi ini buatan Indonesia kecuali anunya ya. Jadi ini waktu trialnya kami untuk produk ini. Jadi kalau kami untuk automation sistemnya, valve-nya menggunakan Baccarat. Seperti itu. Oke. Jadi modelnya seperti ini. Oke, tapi kalau sudah dalam bentuk komersialnya, manifoldnya tidak dalam BWC, tetapi masih sudah dalam galvanized. Ini dalam trialnya. Oke, next. Nah, biasanya kalau kita ngomong, Pak, kita punya banyak tentang FA. Biasanya ini yang terjadi banyak di Kalimantan ya. Yang airnya coklat-coklat itu. Jadi ini posisinya adalah oxidation. Itu adalah yang paling efektif ya. Ketika kita punya masalah dengan FA, itu kita harus melakukan oxidation. Oxidation itu bisa dibuatkan air terjun, layernya tipis, kemudian diberikan kincir air supaya kandungan oksigennya bisa masuk. Yang ekstrim adalah diberi bubble di dalamnya. Cuman ya itu akan cukup mahal. Jadi biasanya seperti ini kan. Oke. Selain oxidation, next ada water treatment, tadi sudah saya sebutkan ya. Jadi water treatment kalau yang dilakukan sama DSR itu adalah electromagnetic yang namanya water treatment. Ini biasanya kami lakukan untuk fertigation. Nah, ini biasanya adalah untuk yang dissolve solid.
contoh kalsium, ya Fe dan segala macam. Ini yang kita memang baru tahun ini melakukan uji produk. Jadi ini produk dari Swiss, namanya Aqua 4D. Nah ini kita sudah melakukan uji di salah satu customer kami juga untuk mengurangi dissolve solid. Oke, jadi salah satunya adalah kalsium. Kalsium adalah yang paling susah untuk dilakukan untuk yang namanya menghindari untuk logging ya. Nah, biasanya teman-teman agronomi di sini mohon diperhatikan problemnya adalah ketika Anda menyampur pupuk. Pupuk itu bisa menjadi sumber bahan untuk logging. Jadi, nah itulah yang terjadi banyak di Indonesia. Dan ketika kita menggunakan pupuk yang kurang kualitasnya. Nah, itu yang akan membuat salah satunya jadi koagulasi. Nah, dalam di sini ada salah satu customer yang memang tetap mau menggunakan pupuk dengan setting seperti itu. Nah, kita akan coba membantu untuk mengurangi yang namanya jenis clogging-nya. Jadi seperti itu. Next. Kalau Bapak Ibu mau nonton, mau lihat, bisa di YouTube-nya. Sudah ada di situ. Oke, next. Nah, untuk tadi kalian jelaskan tentang bakteri. Bakteri itu ada bisa dilakukan dua. Ozon, oke. Tapi kalau ozon itu tidak bisa dengan air mengalir. Oke. Tapi kalau biasanya yang dipakai oleh kami sudah pasang ini adalah Ultra Aqua, ini produk dari Spain. Itu adalah untuk close irrigation, untuk di dalam pipa ataupun mau dalam open channel, itu pun ada mereka. Ingat ya, targetnya radiasinya ini yang sering, oh ya pakai 1 aja, 2 aja, 3 aja, dan segala macam. Tidak bisa. Target radiasinya adalah 264 milijoule per centimeter kuadrat. Ini yang harus dilakukan. Tidak, jika kita tidak bisa mencapai 264 milijoule per centimeter kuadrat, dia tidak akan membunuh ataupun melemahkan yang namanya bakteri. Jadi seperti itu. Next. Oke. Ya, jadi satu kira-kira pada intinya Anda ketika melakukan surveying itu Anda yang harus tahu melihat kondisi sungainya. Oke. Terus yang paling akurat adalah Anda harus melakukan testing terhadap sumber air Anda. Ya, itu jika Anda mau melakukan micro irrigation ataupun drip irrigation system. Oke. Next. Oke. Nah, filtration tadi seperti yang saya ngomongkan bahwa dia essential. Oke. Jika Anda melakukan using adalah irrigation, micro irrigation. Jadi ada 5 unsur pada intinya. Tadi selain water source kita sebutkan adalah tipe emitter. Oke. Tipe emitternya ini seperti apa? Jadi sering kali ketika kita discuss about quality of kenapa sih kok Netafim? Kenapa sih kok tidak beli dari sini, kok tidak beli dari China? Jadi pada intinya adalah emitter. Kualitas dari emitternya sendiri, dalam penelitiannya sendiri. Itu adalah yang harus dipikirkan dalam sebuah menggunakan drip irrigation. Ada sering buntu, kan gitu maksudnya. Nah, itu biasanya emitter type. Nah, terus habis itu water source. Yang tadi saya jelaskan, water quality yang tadi juga saya jelaskan apa aja. Nomor 4 adalah total flow rate requirement. Jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu, ketika kita ditanyain 2 liter per jam, 1,5 liter per jam, 4 liter per jam, yang paling bagus apa? Oh Pak, yang paling bagus itu 3 liter per jam, Pak. Oh iya Pak, yang paling bagus itu 0, sekian. Kalau 0, sekian itu biasanya teman-teman kalau designing mau irit, sistemnya mau murah itu adalah low flow. Nah, ada yang harus diketahui bahwa semakin rendah yang namanya dripper, kapasitas dripper, dia semakin sensitif terhadap yang namanya clogging. Ya. Jadi kalau di Netafim, ya, itu yang paling optimum
itu adalah 1,6 liter per jam. Itu kalau di Netafim. Ya, itu masih yang terbaik yang dia berani mengatakan bahwa 1,6 liter per jam. Jadi ada yang bisa 1 liter per jam, dia akan sedikit berbeda nyata terhadap yang namanya clogging. Ya, jadi filtrasinya harus lebih bagus kalau mau pakai yang low flow. Oke. Seperti itu. Terus energy type. Dia mau pakai pompa atau mau pakai gravitasi. Jadi ini tolong diperhatikan kenapa kok mempengaruhi, karena filtrasi itu berpengaruh, melakukan filtrasi itu adalah berdasarkan tekanan juga. Nah, filtrasi itu penting, flushing itu penting. Itu tidak bisa kita melakukan flushing di pressure yang sama dengan operational pressure kita. Itu tidak bisa ya Bapak Ibu. Itu mohon diperhatikan. Nanti akan ada di sesi terakhir masalah ini kenapa kita ketika flushing kita harus menggunakan pressure yang lebih besar. Begitu. Next. Oke. Lanjut terus sampai terakhir, saya cuma jelaskan semuanya. Jadi, oke. Basic classification of water source. Jadi yang tadi saya bilang, well water itu biasanya paling bagus tuh. Ya, sudah tersaring oleh yang namanya batuan di dalam tanah. Ya. Oke. Ya, kalau river atau stream itu ya kira-kira antara average sampai bad gitu ya. Ya, biasanya kalau high biology growth di Indonesia banyak, untuk tempat kita ya itu di hot climates itu bisa sangat buruk ketika itu jumlahnya banyak, ataupun very bad itu adalah ketika kita dapat banjir. Jadi ketika melakukan setelah terjadi banjir ya ataupun bandang, itu sebaiknya tidak dilakukan yang namanya pengambilan air, harus diendapkan terlebih dahulu. Oke. Next. Oke. Oke, yes. Oke. Jadi ini adalah klasifikasi ya untuk yang rule of thumb. Gimana sih kita ngomong bagus, medium, bad, perlu pre-treatment. Oke. Paling hal. Kalau clogging in minutes itu kita bisa nyobanya dengan drippernya. Kan gitu maksudnya. Ya. Nah, itu kalau good itu biasanya drippernya akan clogging di atas 15 menit. Kalau yang perlu pre-treatment itu 1-2 detik udah buntu tuh. Kan gitu maksudnya. Jadi airnya itu jelek. Itu caranya kita biasanya mempengaruhinya. Ya. Oke. Jadi ini biasanya on-site test ya, tergantung water quality-nya gimana. Seperti itu. Jadi kita bisa, oh ini airnya bagus, oh ini airnya jelek. Jadi di lapangan kita bawa drippernya, kita alirkan di situ, dia clogging-nya berapa lama. Oke. Next. Oke. Faktor yang lainnya. Oke. Yang perlu diketahui adalah ini beberapa, ada pH value, oke, alga and chlorophyll, ya, zooplankton tadi yang saya bilang, ya, oke, sama BOD, ya. Oke. Jadi pH itu jangan antara 6 sampai 9 ya. Kalau air untuk irigasi itu 6 sampai 9, hampir sama seperti air minum kita, jauh range-nya tapi lebih panjang. Mohon diperhatikan untuk air yang bisa alga sama klorofil, yang banyak alga sama klorofilnya. Zooplankton juga seperti itu karena dia menciptakan gelatin. Oke. Tapi ini paling alga ini paling zooplankton ini paling akan berefek terhadap fungsi di irrigation filter. Artinya akan banyak sering buntu, itu seperti itu. Oke. Terus BOD ya. BOD ini akan mengundang banyak organisme cepat berkembangnya. Oke. Next. Oke. Ya. Sekarang kita ngomong adalah filtration dalam irigasi ya. Oke, bagaimana prosesnya? Jadi kita sudah ngomong ke filtration sekarang. Jadi lebih banyak ke filtrationnya. Karena apa kok filtration saya jelaskan nggak yang lain? Karena ini adalah sistem yang Anda harus punya. Meskipun Pak,
kan kita cuma yang namanya apa? Kita kan cuma banyaknya di alga, mestinya kita pakai UV aja dong. Tidak seperti itu. Filtration itu adalah bahasanya wajib. Kan gitu maksudnya. Jadi kalau yang lainnya seperti Anda mau melakukan yang namanya water treatment atau Anda mau melakukan yang namanya UV treatment, itu sudah adalah dilakukan di awal ataupun sebelum dihisap. Ya. Jadi kalau filtration ini dalam sistem irigasi, drip irrigation, ini adalah wajib. Jadi ada beberapa untuk yang namanya filtration dalam sistem irigasi pertanian. Nomor satu yang paling bagus itu adalah pakai gravel. Kenapa? Nanti akan saya jelaskan. Kemudian sebenarnya kedua ini ada tulisannya adalah screen. Oke, yang ketiga adalah disk filtration. Next. Nah, ini next non. Oh, sorry. Ah, ini pengertian mesh sama aja kok tadi, 1 sama 2. Oke. Jadi, sorry yang sebelumnya, tolong sebelumnya. Ini adalah pengertian mikron. Ya. Milimeter atau mikron itu adalah satuan besaran. Jadi untuk partikelnya. Next. Sometimes kita ngomong mesh. Mesh itu adalah jumlah lubang per 1 inch kuadrat. Ya. Itu mesh. Ya, semakin banyak dia semakin bagus. Kan gitu mikron. Kalau kebalikannya sama tadi mikron, oke. Mikronnya semakin kecil, ya, dia batuannya semakin kecil. Next. Oke. Nah, oke. The total area of the filter which expose flow is usable the filtration process. Jadi ingat ya. Jadi total areanya. Jadi ketika kita ngomong kenapa filtrationnya ada, biasanya terjadi di 2 in ini. Di filter 2 in ada yang besar, ada yang kecil. Itu mempengaruhi jumlah kapasitasnya ya. Jadi jangan salah. Oh Pak, sama-sama 2 inch Pak. Kan gitu. Maksudnya saya beli yang tabungnya kecil aja. Tidak bisa seperti itu. Filter itu meskipun sama-sama 2 inch, dia punya yang namanya kapasitas masing-masing. Kalau yang agak besar, itu kapasitasnya bisa 20 meter kubik per jam. Kalau yang kecil, itu hanya bisa untuk yang namanya 15 meter kubik per jam. Itu tergantung adalah yang namanya areanya. Oke? The total area of the filter. Oke? Seperti itu. Next. Oke, ini efektif filtration area. Nah, itu modelnya seperti itu ya. Nah, kenapa kok dibikin panjang filternya? Itu supaya filtering areanya besar. Next. Oke. Ya, itu bahasanya plane wave. Modelnya di screen. Jadi screen ini adalah sistem filter yang satu lapis gitu ya. Single line ya. Single layer. Next. Nah, ini ada kalau di automatic filter ya, automatic backflushing filter itu biasanya ada multiple layer ya, biasanya 4 layer di dalam yang namanya posisinya automatic self cleaning untuk screen filter. Oke. Ya, next. Jadi bertahap dia posisinya filternya. Jadi ini plastic screen filters modelnya gini. Ya, sama seperti disk filter, bedanya adalah di cartridge-nya saja. Oke. Jadi ada warna-warnanya ya. Oke. Di situ ada yang warna merah, hijau. Itu bukan cuma warna tapi menunjukkan yang namanya mesh-nya. Next. Oke. Ya, itu ini adalah screen filtration modelnya gini adalah itu yang di atas warna merah itu adalah belum non. Yang di atas itu adalah manual. Oke. Apa semi otomatis itu. Next. Nah,
Ini model-model adalah untuk yang namanya membersihkan, ya, cleaning methods, manual cleaning, jadi dicuci, di flushing, kemudian ada yang digosok, scraping, kemudian ada yang disemprot lagi, ya, disemprot dari dalam untuk supaya keluar. Black flushing ini biasanya dilakukan oleh sistem automatic black flushing, ya. Terus suction scanner ini biasanya untuk dilakukan di yang namanya screen. Oke, next. Nah, manual cleaning, ini manual cleaning ya, Bapak Ibu. Jadi ya dilakukan oleh tangan, digosok sendiri, dibersihkan satu persatu, seperti itu. Biasanya ini kita pakai di secondary filter, main filter pun nggak masalah jika memang kualitas airnya oke. Next. Nah, ini ada filter 3/4 sama 1,5 in modelnya seperti ini. Oke. Next. Nah, ini antara ukuran 2 in sampai 3 in modelnya seperti ini T. Kalau tadi itu biasanya modelnya Y. Y. Seperti itu. Next, ada bentuknya juga yang steel, modelnya kayak gini. Ya, 2 sampai 4 inch bisa modelnya Y. Oke, next. Ada juga yang sampai besar sekali, posisinya 14 inch itu ada, tapi kami nggak pernah gunakan. Paling besar DSR pernah gunakan adalah yang 6 inch. Oke, safety automatic cleansing next. Jadi ini semi automatic cleansing. Jadi artinya ini kalaupun melakukan pembersihan itu masih harus diengkol. Itu ada pengengkolnya. Itu posisinya di brushing, itu disikat begitu posisinya. Nah, kemudian di flushing. Seperti itu ya. Next. Nah, kita ngomong nih sekarang. Filter yang paling bagus itu filter apa sih? Kan gitu maksudnya. Jadi dia bisa remove all suspended solid from the water and never block. Ya. Tidak block. Jadi tidak tertutup. Kan gitu maksudnya. Atau filter yang bisa automatically itu membersihkan sendirinya sendiri. Oke. Karena kita nggak tahu kapan dia harus dibersihkan atau tidak. Oke, next. Nah, ini jenis-jenis yang tadi suction scanner mechanism. Jadi ini di automatic screen filter, dia bisa melakukan menghisap dan dibuang kotorannya. Oke. Ya. Flushing, ada flushing chambernya, kemudian ada exhaust valve untuk mengeluarkan, terus kemudian ada drive mekanismenya. Yang warna hitam itu adalah drive mekanismenya. Oke. Next. Ini biasanya di screen ya. Oke. Ya, itu cleaning without compression the solids, complete cleaning with one scanning, minimal waste, flushing water. Oke. Itu posisinya bagusnya di suction scanner mechanism. Next. Nah, jadi ability-nya untuk suction scanner mechanism itu adalah velocity-nya oke, kan gitu maksudnya. Ya, distance between the nozzle dan screen itu bisa ada tertentu gitu maksudnya. Terus differential pressure across the screen itu posisinya akan lebih yang namanya kecil. Oke, terus suspended soil karakteristik. Jadi dia untuk suspended soilnya dia akan lebih mempengaruhi terhadap yang namanya kebersihan, terhadap yang namanya menghisapnya. Next. Nah, ini contohnya ya untuk yang model suction scanner mechanism. Oke. Next. Oke. Ya, modelnya aplikasinya di lapangan seperti ini. Next. Jadi oke, ini pada intinya modelnya seperti ini Bapak Ibu, ya. Jadi kalau punya filter seperti ini modelnya adalah untuk suction suction scanner mechanism. Oke, jadi dia ada nozzle-nozzle-nya. Oke. Oke, next. Nah, ini dish filtration. Ini yang paling banyak dipakai oleh Netafim dan DSR untuk the sistemnya. Oke. Ya.
Next. Jadi dia ini adalah yang namanya groove disk filter elements. Jadi dia multiple layers, banyak sekali layersnya. Oke. Ya, ada beberapa. Next. Modelnya kayak gini secara sederhananya. Jadi ada disk nomor 3 kalau Bapak Ibu lihat itu ada disking. Jadi modelnya seperti disk dia ditumpuk-tumpuk seperti itu. Next. Nah, jadi dia ini ada grade-grade-nya. Gitu. Ya, ada grade-grade-nya. Oke. Jadi ada yang biasanya kita paling banyak pakainya yang warna merah. Oke, tapi kalau untuk yang namanya apa? Vertigasi biasanya kita pakai blue ataupun yellow. Oke, jadi lebih fine. Seperti itu ya. Oke, next. Nah, ini kira-kira installation-nya seperti itu. Jadi kalau yang nempel di tembok itu, Bapak Ibu, itu adalah untuk yang namanya fertilizer. Kalau yang nempel di mesinnya atau di dekat pompanya itu adalah biasanya adalah main filters. Oke. Next. Nah, yang terakhir ini gravel filter. Next. Jadi, sorry, balik. Jadi pada intinya untuk media filter ini namanya thick bahasanya. Jadi filtrasi yang tebal. Oke, depth filtration process. Betul kan? Udah. Halo. Ayo next. Halo. Oke. Jadi ini deep filtration process. Oke. Jadi airnya masuk ke situ. Oke. Dari atas, di bawahnya kalau bahasanya kita ada mushroomnya, ada jamurnya tuh, modelnya seperti itu. Kalau flushing kebalikannya. Next. Oke. Nah, ini hydrocyclone. Dari hydrocyclone ini itu bukan filter ya, Bapak Ibu. Jadi ini biasanya dipakai untuk sand separator. Jadi untuk meniadakan yang namanya pasir di dalam sistem irigasi. Jadi dia cuma hidrosiklon saja. Itu airnya masuk, diputar sama dia, tersisa airnya, kemudian airnya diambil menuju ke atas, kemudian sisa pasirnya berada di bawah. Ini cuma gaya sentrifugal saja yang dilakukan seperti itu. Jadi ini untuk sand yang antara 1 sampai 10 ppm. Seperti itu ya. Oke. Next. Nah, ini posisinya sistem modelnya seperti ini. Jadi ketika ditanya saya adalah gimana caranya untuk tempat yang namanya pump, kalau di luar negeri banyaknya tidak diatapi kan gitu maksudnya, tapi kalau di Indonesia saya wajibkan untuk ditutup di atap dan di tembok, kalaupun enggak ya cuma di shelter saja seperti itu, ditutup supaya tidak terkena banyak ultraviolet, radiasi ultraviolet. Next. Oke, jadi penutupnya adalah Bapak-bapak, ibu-ibu harus ingat. Jadi ketika punya water source, itu jangan ditesting langsung. Kemudian apalagi ngetesnya waktu airnya masih bersih tuh. Jadi air itu selalu berubah. Ya, tidak selalu terlihat seperti apa yang Bapak Ibu lihat sekarang, akan selalu berubah. Jadi Anda harus selalu prepare dan filter itu harus selalu ada. Jadi jangan pernah beranggap, oh ini airnya bersih nih. Meskipun itu air sumur ya, Bapak Ibu, itu pasti berubah. Jadi mohon diperhatikan hal ini, dan saya ngomong bahwa filter ini adalah salah satu, adalah yang paling penting. Kalau Mr. Yair dulu ngajarin saya, ini justru this is the heart. Jadi kalau tanpa ini sebenarnya Anda tidak bisa melakukan pakai micro irrigation ataupun drip. Oke, kira-kira begitu. Bapak Ibu mungkin ada pertanyaan. Saya dalam sesi ini cukup singkat. Mungkin akan banyak sesi tanya jawab. Monggo kira-kira Bapak Ibu.
Sorry. Oke, Pak Petrus, ini pertanyaanku gini aja ya. Ini kan dari yang tadi cyclone filtration ke disk filtration ke gravel filtration itu kan mempunyai different function untuk setiap proses dari filtration proses itu kan ya. Mungkin consideration-nya apa aja untuk misalnya kita mau mix and match gitu loh. Apakah apa consideration-nya waktu kita bilang misalnya, oh ini butuh cyclone dan ini butuh gravel, atau tempat ini butuh cyclone dan butuh gravel, itu consideration-nya apa? Seperti gimana? Oke, Mas Elliot ya. Kalau bagaimana kita menentukan ini perlu yang namanya apa? Sensparator. Jadi jenisnya kalau saya bedakan biasanya jadi 4, Bapak Ibu. Ada 4. Satu itu adalah yang paling main adalah yang namanya filtration. Nah, biasanya adalah tergantung kualitas airnya. Saya tentukan di screen ataupun gravel. Seperti itu. Jadi kalau banyak clay, area Bapak Ibu banyak clay, itu atau kondisinya cukup average lah, sudah average saya selalu pakai gravel. Terus kemudian saya mundur lagi. Kalau misalnya saya ngambilnya dari sumur, tadi seperti itu, saya pakai hydrocyclone. Ingat ya, hydrocyclone mungkin tadi saya lupa menjelaskan bahwa hydrocyclone itu dilakukan itu untuk biasanya adalah sumur. Oke. Ya, jadi untuk sumur. Itu kalau hydrocyclone jadi lakukan untuk sumur. Jadi karena dia paling banyak mengandung pasir. Ataupun Anda melakukan di sungai jernih, oke, biasanya banyak pasirnya. Itu Anda juga melakukan hydrocyclone. Oke, seperti itu. Ya, jadi stream, area sungai yang lewat atau selalu berputar. Seperti itu ya. Itu kalau kami yang rancang. Terus kemudian kalau misalnya airnya ini posisinya adalah yang namanya terdapat banyak kalsium. Berarti Anda seharusnya perlu pre-treatment. Ya, adalah water treatment namanya. Oke, jadi Anda biasanya saya kalau mengandung kalsiumnya cukup tinggi, kurang bisa ditolerir oleh yang namanya tanaman ataupun pupuk Anda, kita melakukan yang namanya water treatment. Seperti itu. Nah, itu biasanya di pre-treatment. Kalau Anda memang mau mempengaruhi yang namanya water treatment ini mau mempengaruhi yang namanya penyerapan di dalam tanaman, itu Anda bisa melakukan setelah. Jadi setelah yang namanya main filtration. Seperti itu. Yang kita lakukan melalui pakai Aqua 4D itu biasanya setelah. Kalau kita punya yang namanya kandungan alganya tinggi nih Pak, kan gitu maksudnya. Atau Pak, kita mau melakukan resirkulasi terhadap sistem hidroponik kita. Kita takut setelah masuk ke dalam yang namanya kokopit itu sudah ada bakterinya Pak, ada fusariumnya Pak, ada ininya. Kita harus di tangki untuk hisapnya, jadi tangki untuk resirkulasi itu kita melakukan treatment biasanya adalah dengan ultraviolet. Jadi sebelum masuk ke tangki tersebut itu kita lakukan ultraviolet. Jadi seperti itu. Tapi saya reminding melakukan pakai UV light untuk sebagai pre-treatment ya, untuk menyingkirkan atau membuang sebagian, untuk membunuh sebagian mikroorganisme, itu tidak bisa nyala mati nyala mati nyala mati. Jadi kalau melakukan treatment di tangki sirkulasi itu harus ditampung dahulu, setelah beberapa saat kemudian kita nyalakan. Kalau tidak, sayang terhadap UV. Karena UV itu radiation, jadi jangan dinyalakan, matikan, nyalakan, matikan. Satu, listriknya mahal. Kedua, jadinya tidak efektif. Karena dia perlu mencapai yang tadi saya bilang 264 milijoule per centimeter persegi. Jadi seperti itu kira-kira Bapak Ibu dan Mas Elliot ya. Jadi modelnya bagaimana kita melakukan perlu ini atau perlu ini. Jadi Anda harus melakukan yang namanya tes dahulu. Seperti itu. Monggo,
Bapak Ibu yang lain mungkin ada pertanyaan untuk saya. Dari Cahyo Pak Petrus. Ya, Pak Cahyo, Jember. monggo. Jadi yang pertama tadi masalah clogging. Belum dijelaskan bagaimana pengaruh temperatur terhadap clogging. Jadi misalnya di daerah ketinggian 400 meter dengan wilayah di 100 meter, itu kan temperaturnya sudah beda hampir 1 derajat Celcius rata-rata. Nah itu ada efek enggak Pak? Jadi di daerah pantai dibandingkan dengan daerah pegunungan. Oke, good. Betul Pak, pasti punya yang namanya pengaruh, tetapi tidak beda nyata untuk filtration. Tapi kalau untuk water treatment itu sangat berpengaruh Pak Cahyo. Jadi kalau water treatment itu sangat berpengaruh. Jadi yang paling berpengaruh itu adalah di water treatment Pak. Itu sangat berpengaruh terhadap yang namanya suhu. Seperti itu. Kalau di water treatment, kalau di filtration karena dia physically ya Pak ya. Itu berpengaruh tapi tidak terlalu berpengaruh sebenarnya seperti itu. Jadi kami tidak melakukan pembedaan oh di daerah tinggi harus 120 mesh, kalau di daerah ini harus seperti ini. Nah, biasanya di water treatment contohnya adalah oxidation itu Pak. Itu sangat berpengaruh terhadap yang namanya water treatment oxidation, itu sangat berpengaruh terhadap untuk menghilangkan feratnya. Itu seperti itu kita kira-kira Pak Cahyo. Terima kasih. Ya, boleh Pak. melanjutkan pertanyaan Pak Elliot tadi Monggo, Pak. mengenai clogging yang disebabkan oleh biological organisme ya. Jadi hal yang paling sering di daerah tropis itu adalah pertumbuhan ganggang ataupun jamur. Dan selama ini begitu ada pengaruh radiasi matahari, langsung ganggang itu muncul. Nah, apakah tidak ada sistem filter khusus Pak, yang menangani biological teroris untuk irigasi, sistem irigasi? Jadi Ya, itu yang paling susah Pak. Kalau kimia betul. tadi kan relatif sederhana ya, tapi kalau biologi ini gimana? Terima kasih Pak. Oke, baik. Jadi bagaimana kita kalau terdapat banyak ganggang kan gitu ya maksudnya Pak. Kami mengerti ini banyak masalah. Salah satunya the best way yang paling baik itu melakukan yang namanya bahasanya adalah chlorine treatment Pak. Itu yang bagi kami sebenarnya paling baik. Cuman chlorine treatment itu perlakuannya nggak bisa sembarangan. Nggak bisa waktu ada tanaman yang sensitif, terutama tebu ya. Kalau bapak-bapak kalau di tebu, itu standar kami itu melakukan chlorine treatment. Bisa sampai ppm 6 ataupun 7 Pak. Sehingga nanti yang namanya alge-alge terus gelatin itu hancur semuanya. Terflushing. Itu yang paling efektif. Tetapi karena itu klorin, Pak, posisinya adalah tidak bisa dilakukan terus-menerus. Jadi kalau apalagi kalau horticulture, kan gitu ya maksudnya. Oh, tuh sampai tengah-tengah belum panen sudah buntu nih. Gimana melakukan? Harus pakai klorin ataupun biasanya kalau mau lebih murah lagi acid, kan gitu maksudnya. Kalau pada tengah-tengah. Tapi kalau acidnya terlalu tinggi juga masalah. Jadi artinya kalau kita sudah melakukan dua, yang terakhir adalah cara yang bisa mempreventif cukup banyak adalah UV, Pak. Ultraviolet. Biasanya dilakukan oleh teman-teman hidroponik yang melakukan resirkulasi. Jadi airnya setelah diteteskan, ditampung lagi, kemudian dimasukkan ke tangki sumber air lagi, Pak. Seperti itu. Nah, itu bisa. Jadi dengan 3 cara seperti ini akan yang namanya sangat membantu terhadap yang namanya clogging di emitters. Seperti itu, Pak. Cuman memang ketika kita ngomong aquality dan filtration itu melakukannya sebenarnya harus didesain dengan kita melakukan yang namanya analisa airnya. Seperti itu, Pak. Jadi semoga bisa memecahkan masalahnya Bapak. Karena kalau misalnya alga, ya kita ada protokol. Mungkin nanti di sesi saya yang terakhir, Pak,
itu untuk teman-teman user itu ada yang namanya chlorine treatment. Dan itu ada protokolnya, Pak. Seperti itu. Jadi itu ada protokolnya, jadi cukup hard di situ dan kemudian harus memperhatikan kita sebagai seorang agronomi harus banyak memperhatikan yang namanya bagaimana supaya tidak mengganggu performa tanaman klorinnya seperti itu ataupun acidnya. Tapi mainly itu adalah klorin, Pak, seperti itu. Nah, oke Pak, jadi klorin itu saya sangat tertarik dengan teknologi klorin itu karena nampaknya tidak banyak memakan energi listrik ya, yang sangat mahal untuk daerah remote area. Tapi klorin itu begitu kena Ca12, dia akan membuat clogging juga, Pak. Itu gimana ya menghindarinya? Betul, Pak, kan gitu maksudnya. Jadi itu betul kan gitu maksudnya. Sering teman-teman kalau ketemunya kalsium kemudian ngerak gitu ya, Pak, kan gitu maksudnya. Jadi kalau Pak Petrus saya itu sudah punya mikroorganisme gitu ya, Pak ya, kan gitu maksudnya. Saya ternyata juga punya kalsiumnya tinggi, Pak, kan gitu maksudnya. Nah itu banyak terjadi itu juga. Kalau saya ngomong jadinya promosi, Pak. Jadi Bapak harus punya water treatment after filter, kan gitu maksudnya. Jadi pakai electromagnetic filtering, kan gitu. Listriknya tidak seberapa, Pak. Investasinya yang mahal sekali. Operasional cost-nya karena dia cuma elektromagnetik. Dia mengkonsumsi listriknya nggak tinggi, Pak. Dia hanya mempengaruhi yang namanya struktur ion di dalam yang namanya H2O, supaya dia dalam waktu tertentu itu dia tidak mengikat yang namanya kalsium. Itu seperti itu kira-kira Pak Cahyo. Nah, itu ketika kita mau itu perfect banget ya, kira-kira itu, Pak. Kan gitu maksudnya. Oke, terima kasih Pak Petrus, bagus sekali. Sama-sama, Pak. Nanti kalau Bapak Ibu mungkin di akhir 2022 kalau sistemnya kami akan melakukan semua sistem filtering aquality dalam teori ini akan kami taruh di training center kami supaya mengajarnya visualnya ketika kalau Bapak Ibu datang, oh ini loh yang namanya electromagnetic water treatment itu seperti ini. Nanti kami akan ajarkan semuanya Pak di situ yang sesuai visualnya. Tapi mohon maaf kalau sekarang belum punya. Nanti akan kami lengkapi. Baik. Hanya saya khawatir kalau misalnya airnya terlalu bagus nanti sayang untuk irigasi, Pak. Lebih baik untuk air minum. Sukses Pak Petrus, ya, terima kasih. Sama Pak, sukses juga. Monggo Bapak Ibu, kira-kira Bu Ulfa mungkin punya problem di teman-teman di Mars ataupun teman-teman yang lain, monggo. Ya Pak Petrus. Ya, mari. Ini Bu Ulfa dari Ars Pangkep. Selamat siang menjelang sore semuanya. Ada beberapa pertanyaan, mungkin satu-satu saja saya pertanyakan ke Bapak. Yang pertama, kira-kira berapa lama umur dari dripper atau dari lateral, umur awetnya ya Pak ya, saat kami gunakan? Karena di fase 1 terus terang kami sudah hampir 5 tahun menggunakan itu, tapi alhamdulillah sih sampai hari ini berfungsi dengan baik. Cuman kalau kita telusuri satu persatu emiternya, ya kemungkinan kapasitas yang baru dengan yang lama atau yang sudah 2 tahun dengan yang 5 tahun pasti mungkin Pak Petrus tahu juga bahwa pasti akan berbeda berapa liter per hournya dari distribusi air yang dikeluarkan oleh emiter. Nah, itu yang pertama yang kami tanyakan, berapa lama umur awetnya. Tapi untuk informasi, kami memang setiap bulannya melakukan flushing 2 kali dalam sebulan. Untuk sekarang karena kita sudah combine air danau dengan terkadang kami gunakan air deep well. Tapi selama musim hujan dan peralihan kami tetap menggunakan air danau. Di saat musim kemarau kami alhamdulillah tahun ini masih menggunakan air danau karena kebetulan musim tahun ini masih
masih ada hujan sedikit-sedikit, jadi danau kami masih terisi air. Itu yang pertama, Pak. Yang kedua, bagaimana kira-kira menurut Bapak cara melakukan flushing yang benar melalui sistem? Kemudian apakah misalnya dengan melebihkan tekanan, yang saya tahu bahwa tekanan maksimum di dripper itu kalau nggak salah 3 bar yang kami punya di sini, apakah dengan cara melebihkan tekanan atau misalnya kami mempercepat putaran mesin atau motor kami, atau mungkin ada saran-saran lain dari Pak Petrus. Untuk sekarang hanya itu dulu Pak Petrus, nanti saya tanya lagi. Terima kasih. Oke, Bu. Yang pertama dulu ya Bu, kan gitu maksudnya. Jadi pertama ini kan Ibu menanyakan umur dripper ini berapa tahun sih Pak Petrus? Sebenarnya umur dripper itu kalau kita ngomong, saya ngomong secara accounting dulu Bu, depresiasinya kami harap Ibu naruhnya 8 tahun. Cuman kalau mau naruhnya 5 tahun saya lebih suka. Tapi kalau misalnya kita ngomong umur teknis, Bu Ulfa, tanpa, kalau saya ngomong umur teknis dari material, dia bisa bertahan sampai umur 15 tahun. Itu bisa, Bu. Umur teknis material. Tetapi problemnya adalah ketika Ibu tanya clogging, Pak Petrus, ini kemungkinan, kalau mungkin saya tebak, saya nggak tahu Ibu melakukan flushing, tapi mungkin tidak melakukan yang namanya klorin ya mungkin Bu, karena mungkin tempat Ibu kan research ya. Kalau apakah betul Bu Ulfa tidak boleh melakukan klorin? Ya, nggak boleh. Ya, betul. Pure dari air alami. Baik Bu. Jadi karena sensitif sekali, saya menyarankan Ibu menggunakan automatic flashing. Ya, kalau misalnya mau mempertahankan, jadi flashing itu semakin sering Bu Ulfa, semakin baik. Begitu. Semakin sering, semakin baik. Terus bagaimana? Jadi sebenarnya kalau alga, misalnya problemnya Ibu apa nih? Cloggingnya karena alga atau karena dissolve? Solid, Bu. Kira-kira, Bu. Halo? Bu Ulfa? Iya, Pak. Cloggingnya Ibu ini dikarenakan apa ya, Bu? Karena dissolve atau karena mikroorganisme? Mikroorganisme, Pak. Oke. Seperti kadang kami temui bukan juga alga, kayak lumut, terus kemudian apa ya, dia lebih ke karena dari danau Pak, mungkin agak dia sedikit tercombine sama lumpur dari danau tersebut. Jadi yang kami lihat biasanya di emitter yang terkadang kalau dia bocor, teman-teman buka, di situ ada sedikit lumpur campur dengan apa ya namanya, lumut yang agak-agak berwarna hijau, seperti itu Pak. Oke, jadi Bu, saran saya karena memang Ibu tidak bisa menggunakan klorin, saya sarankan Ibu mempersering yang namanya flushing. Itu akan sangat amat membantu untuk umur Bu. Jadi Netafim itu kami itu punya yang namanya alat untuk langsung melakukan flushing otomatis ketika sistemnya mati begitu. Jadi kita misalnya nih, Ibu operasional di pressure-nya biasanya misalnya 1 bar di drippernya gitu. Nah, kemudian ketika pressure pompanya itu tidak mencapai 1 bar di situ, dia akan langsung flushing. Jadi pipanya Ibu akan langsung kosong. Seperti itu. Nah, itu langsung seperti di flushing gitu, Bu. Jadi artinya jumlah kelembapan di dalam yang namanya airnya itu untuk berkembang biaknya yang namanya alga, dia akan banyak terjadi oksidasi. Jadi dia tidak sempat untuk berkembang biak, Bu Ulfa. Tapi itu hanya saran ya, Bu, karena itu akan menyebabkan cost seperti itu. Kalau misalnya akan mempertahankan yang lebih banyak lagi, Bu Ulfa. Seperti itu. Bu Ulfanya hilang ya?
Nih. Oh iya, ini Ada, masih ada, Pak. Bu. Oke. Jadi kira-kira gitu, Bu. Jadi saya menyarankan kalau umur teknis material bisa sampai 15, Bu. Cuman memang seperti tadi yang saya bilang, nomor satu itu manusianya sendiri, Pak, Bu, yang suka nyabit rumput. Kedua adalah memang clogging ini. Clogging ini, nomor dua itu sebenarnya ada, Bu, namanya tikus. Rodent, kan gitu maksudnya di Indonesia. Terus ketiga ya baru clogging ini. Nah, kalau problemnya mungkin seperti Ibu, saya sarankan semakin sering untuk di flushing ataupun ada alat untuk flushing secara otomatis, Bu. Itu seperti itu untuk mempertahankan bisa sampai lebih dari 8 tahun ataupun mencapai 10 tahun. Jadi Pak Petrus, berapa sih kira-kira reasonable-nya? Reasonable-nya adalah 8, Bu. Bu Ulfa. Reasonable-nya adalah 8 tahun, kan gitu maksudnya. Lebih dari 8 tahun itu adalah bahasanya kami sudah excellent. Seperti itu, Bu. Nah, jadi untuk kedua, pertanyaan Ibu adalah masalah apa ya, Bu? Kalau boleh tahu, mohon reminding kami. Halo? Halo? Ya, gimana, Bu? Yang kedua, cara melebihkan tekanan. Berapa kira-kira tekanan maksimum yang Oke. harus kita berikan ke lateral agar betul-betul maksimal flashing-nya, Pak. Karena yang kami tahu lateral tersebut maksimum 3 bar. Jadi saat kami mengalirkan atau menyiram, anggaplah menyiram satu shift, biasanya kami gunakan itu sekitar 4 sampai 5 hektar. Tapi misalnya kami ingin sih saran dari Bapak maksimum berapa dan minimum berapa satu shift agar betul-betul maksimal cara kami melakukan flushing, terutama di lateralnya ya Pak ya. Oke. Makasih. Ya. Oke, Bu Ulfa, jadi sebenarnya Ibu mengkhawatirkan masalah pressure 3 bar. Pak Petrus di situ seharusnya tulisan 3 bar atau 4 bar untuk kemampuan yang namanya pipanya. Satu, Bu, ketika kita melakukan flushing, ujung lateralnya pasti dibuka ya, Bu. Itu satu. Jadi pressure-nya Ibu mau 4 silahkan. Ya. Silakan seperti itu, Bu. Mau 4 monggo. Nggak apa-apa, cuman saran saya minimal bedanya adalah 0,6 bar. Jadi 0,6 bar dari operasional pressure, 0,8 bar dari biasa operasional irigasi Ibu. Jadi harus lebih minimal itu 0,8 bar. Seperti itu. Itu saran saya. Tapi Ibu, Pak Petrus, boleh nggak saya 3 bar? Boleh. Jadi misalnya pertama 1,5 bar, Ibu mau pressure ditambahkan jadi 3 bar, nggak apa-apa, Bu. Karena apa? Pipa Ibu itu adalah bursting pressure-nya itu 2 kalinya, Bu. Jadi kalau menakutkan pecah nggak perlu, kan gitu maksudnya. Karena bursting pressure standarnya dari Netafim itu adalah 2 kalinya, Bu. Minimal harus passing 2 kalinya, seperti itu. Apalagi pipa PVC-nya Ibu yang SNI ataupun AW itu juga sama, bursting pressure-nya adalah 2 kali. Seperti itu, Bu Ulfa. Jadi kalau misalnya kemarin ya satu shift adalah misalnya 4 valve, coba Ibu kurangi 2, itu akan naikkan pressure. Kalau kurang lagi, Ibu nyalakan cuma 1 dari valve-nya. Seperti itu kira-kira, Bu Ulfa. Begitu. Monggo ada selanjutnya dari Bu Iva Dewi ya, yang resen. Monggo, Bu. Baik Pak, selamat siang Pak Petrus dan Bapak Ibu. Mau melanjutkan pertanyaan terkait kualitas air tadi. Jadi apakah ada peralatan semacam sensor atau apa yang digunakan di jaringan irigasi yang bisa mendeteksi kalau misalkan kualitas airnya levelnya sekian itu maka sistemnya akan memflushing sendiri dari sisi ini ya kualitas airnya seperti itu. Terus kemudian apakah ada juga produk yang mungkin dari Netafim ya yang bisa dipergunakan untuk mengukur kualitas air tetapi nggak di jaringan irigasi ya Pak ya. Mungkin saya nanya apakah ada produknya ya di sungai misalkan seperti itu.
kualitas air di sungai yang bisa dipergunakan untuk itu. Mungkin itu dulu Pak Petrus, terima kasih. Oke Bu Iva, jadi nomor 1 ya Bu, kalau di jaringan mengukur yang namanya kontaminan gitu ya Bu. Kalau di solid, kalau electric conductivity memang bisa Bu, kan gitu maksudnya. Tapi kalau misalnya kita mau tahu organisme di dalam situ, kalau airnya bergerak terlalu cepat dengan velocity 1 aja akan tidak efektif. Seperti itu, Bu. Sensornya ada, tapi jadi tidak efektif. Jadi biasanya kalau teman-teman irrigation kami tidak memasang di situ. Jadi kapan kami harus melakukan flushing, Pak Petrus? Kan gitu maksudnya. Jadi flushing di lateral begitu ya, Bu ya. Kalau saya Ibu kalau nggak salah Ibu sudah punya automatic back flushing filter ya. Betul ya, Bu? Belum, Mbak. Di tempat kami masih belum ada. Belum. Oke. Kalau patokan saya ya, Bu ya, kapan kita harus flushing? Kan gitu maksudnya. Kapan kita harus flushing? Seperti itu. Jadi ketika yang namanya dalam 1 jam, gitu Bu, dalam 1 jam Ibu melakukan automatic flushing itu dalam waktu 10 kali. Ibu sudah harus flushing itu. Jadi misalnya setiap 5 menit flushing, 5 menit flushing. Ngapain nih? Nah, itu artinya kualitas air dari sumber Ibu sudah jelek. Akan mempengaruhi di N-nya Ibu, di lateral Ibu. Itu Ibu harus langsung melakukan lebih sering untuk melakukan flushing. Seperti itu. Itu thumb rule ya, Bu ya. Biasanya seperti itu. Kalau setiap 5 menit kita setting di automatic filter nih. Kan begitu, Bu. Nah, itu yang benar-benar harus. Nah, kalau filternya Ibu manual, saya selalu menyarankan maksimal itu seminggu sekali, Bu. Kalau Ibu tidak punya automatic back flushing filter, itu seminggu sekali harus dilakukan flushing di lateral. Seperti itu, Bu Iva. Begitu. Ya, baik, Pak. Ya, ada lagi, Bu? Pertanyaan untuk saya, monggo. Tadi, Pak, yang kalau di sungai misalkan tidak di jaringan irigasi ya. Yes. Jadi Ibu perlu sensornya aja atau early warningnya atau warningnya. Oh Bu sudah mencapai segini nih. Jadi sebaiknya airnya jangan diambil. Ibu perlu itu atau tidak perlu itu? Iya, yang bisa mendeteksi itu sehingga ya early warningnya lah ya. Oke. Ibu melakukan automation nggak? Ada automationnya nggak di situ? Masih dalam rencana untuk melakukan itu, Pak. Jadi baik. Ya. Baik. Jadi kalau Ibu punya automationnya seperti punyanya NetBeat ataupun punyanya Inta atau enggak punya itu aja, Priva juga punya. Ketika kita pasang yang namanya TSS sensor atau BOD sensor, dia bisa kan memberikan warning ketika Ibu memberikan threshold. Ketika kita ngomong thresholdnya segini, tolong di warning saya, Ibu akan di warning. Kan gitu maksudnya. Dan warning itu bisa sebagai trigger flushing ataupun trigger untuk menutup saluran sumber air. Itu bisa, Bu Iva. Seperti itu. Begitu. Oke, tapi dari produknya tadi dari berbagai macam ada ya, Pak ya? Oh, ada, Bu. Ada. Kalau jadi gini. Level automation-nya harus seperti kalau automation yang punyanya DSR Desire tidak bisa. Levelnya harus modelnya seperti punyanya Netafim NMC itu vertigator yang seperti itu bisa, Bu. Mau punyanya Munters, mau punyanya Inta, mau punyanya Netafim, mau di kompetitor kami yang lain pun itu juga bisa. Gitu. Tapi levelnya seperti itu. Mereka punya programming untuk memberikan warning system, kemudian mereka akan meneruskan untuk tindakannya apa nih? Oh, valve-nya tolong ditutup. Pintu airnya tolong ditutup ataupun Ibu melakukan flushing filter. Ketika sumber airnya segitu, oke, flushing filternya tolong dilakukan setiap yang namanya 5 minutes. Kan gitu maksudnya. Nah, ketika airnya seperti ini, misalnya ya Bu ya, 5 menit itu keterlaluan kalau bagi saya. Misalnya setiap 1 jam atau setiap berapa, kan gitu maksudnya. Seperti itu, Bu. Ya, automatic black flushing filter itu parameternya 2, Bu. Satu adalah waktu,
Misalnya meskipun masih jernih tolong di flushing. Nah, itu bisa. Atau yang kedua berdasarkan delta T. Delta T sebenarnya. Delta P Bu. Papa. Pressure-nya, jika pressure-nya sudah mencapai 0,5 bar antara input dan output, tolong di flushing. Itu bisa seperti itu. Jadi parameter threshold-nya bisa 2. Gitu. Jadi kalau airnya keruh, jangan pakai threshold delta, tapi langsung timing. Jadi timingnya dipersingkat. Seperti itu. Jadi supaya antisipatif saja. Begitu Bu Iva, kalau di filtering ataupun di sensor untuk yang namanya mengatur yang namanya bahan organik, Ibu misalnya mau ataupun kalsiumnya, EC-nya sudah terlalu tinggi, itu bisa. Seperti itu. Begitu. Baik, Pak Petrus. Yes, terima kasih. Sama-sama Bu. Monggo yang lain Bapak Ibu. Pak Petrus. Yes Bu. Mohon maaf mungkin bukan juga di luar tema, masih yang tema kemarin tentang pompa, kebetulan saya baru ingat. Ya. Nggak apa-apa ya Pak? Monggo Bu. Oh ya, makasih Pak Petrus, mohon maaf ini. apa-apa. Gini Pak, kami kan punya 2 tipe pompa ya, ada yang vertikal dan ada yang horizontal. Baik. Ada 2 pertanyaan di sini yang muncul. Satu, berapa jauh jangkauan dari masing-masing tipe tersebut? Mungkin bisa share juga ke saya Pak, karena saya minim di untuk ilmu tentang pompa sendiri. Yang kedua, pada pompa vertikal seperti tipe CNP dan Grundfos, apakah berpengaruh ke tipe ukuran diameter pipa atau tidak? Kemudian begitupun juga dengan yang horizontal, apakah berpengaruh dengan ukuran pipa yang ada? Untuk informasi, pipa kami itu, pipa utama itu menggunakan 6 inci, kemudian pipa mainline, pipa submainnya 3, 2, 1,5. Seperti itu Pak, hingga di ujung submainnya. Makasih. Ya. Oke, Bu Ulfa, Ibu sebenarnya menanyakan bukan yang kemarin, tapi yang akan ke depan. Tapi nggak apa-apa, Bu. Jadi itu akan ketika Ibu tanya kemarin kalau masalah Pak Petrus, masalah pumping nih, seberapa jauh? Jadi sebenarnya kalau pompa kemarin saya ngomong adalah efisiensi, Bu. Jadi misalnya bisa seberapa jauh pompa Ibu yang horizontal maupun vertikal bisa mencapai. Seperti itu. Tetapi efisiensinya berbeda. Makan listriknya itu Bu yang berbeda. Seperti itu. Nah, dan kualitasnya berbeda. Jadi kualitas pompa Ibu yang vertikal itu biasanya adalah untuk compact dan kemudian biasanya materialnya SS-nya sudah 316 gitu. Jadi daya tahannya bagus Bu. Kan gitu maksudnya. Apalagi pompa vertigation ya yang Ibu maksudkan. Nah, itu pressure-nya juga lumayan tinggi. Terus ada Ibu pompa horizontal itu untuk pompa supply. Kan gitu maksudnya, untuk pompa supply. Jadi untuk melakukan supplying. Nah, itu besar mana biasanya kalau pompa vertigasi itu lebih kecil dari pompa utama, Bu. Kan gitu maksudnya. Jadi itu kalau yang pompa vertigasi yang vertikal itu biasanya hanya untuk supplying untuk pencampuran pupuk, kapasitasnya lebih kecil. Kalau yang horizontal itu kapasitasnya lebih besar. Seperti itu Bu biasanya. Jadi kira-kira itu kan gitu maksudnya. Nah, kalau Pak kita bisa pakai pipa berapa inch? Sebenarnya gini Bu, semakin besar pipa semakin bagus. Kan gitu maksudnya. Kalau bisa mainline-nya 6 inch semuanya Bu. Cuman harganya mahal. Nah, itu nanti akan berpengaruh terhadap desain. Nah, desain ketika kita melakukan designing itu ada jadi ketika nanti saya ngajarkan desain ke Bapak Ibu ada sistem, nanti ada setelah ini adalah namanya survei, kemudian nanti akan bikin BOM. Nah, itu nanti akan ada desain. Seperti itu. Jadi Bu Ulfa kira-kira apakah pipanya 6 in, 4 in, 3 in, 2 in, 1,5 itu adalah based on design, kan gitu maksudnya. Bagaimana caranya kita melakukan sebuah designing.
Begitu, Bu. Nah, itu akan biasanya 4-3-2-1 ukuran itu berdasarkan kapasitas, Bu. Kapasitas yang berapa yang kita mau siram. Misalnya sudah ditentukan sama kita ketika melakukan designing, itu adalah kapasitasnya untuk berapa shift. 6 shift yang paling maksimal. Oh iya, kapasitas pipanya segini. 6 in gitu maksudnya. Pakai 8 in boleh nggak? Boleh. Pakai 5 in nggak? Boleh nggak? Nggak boleh. Kalau 5 in tidak boleh, tapi kalau lebih besar dari itu boleh. Cuman bahasanya jauh lebih mahal. Begitu Bu Ulfa. Baik, Pak Petrus. Pak, Oke. masih ada lagi boleh? Boleh Bu, boleh. Aduh, kayaknya tim kami Nggak apa-apa. dipangkep. Pertanyaannya agak banyak. Nggak apa-apa. Gini Pak, tadi kan sudah dijelasin mengenai sistem gravel system ya. Yes. Yang tadi Bapak sudah tunjukin, kan kebetulan kami punya di sini, tapi bukan Ya. gravel yang kami punya di sini kan sand filter dari pond, kemudian masuk ke water tank, tapi melalui sand filter yang dulu dipasang. Cuman saya sebenarnya terus terang saya lupa waktu itu pernah diinformasikan oleh pihak Bapak bahwa nggak tahu, saya lupa berapa kali setahun kami harus mengganti sand filter tersebut karena kebetulan masih ada stoknya di kami. Tapi hingga penggunaan 2 tahun ya terus terang kami belum ganti Pak. Terus kemudian tapi memang automatic backflushnya berfungsi ya di saat ada perbedaan tekanan dari 3 tangki tersebut, itu secara automatically dia akan backflush sendiri. Cuman kira-kira menurut Bapak masa garansi saya harus mengganti sand filter itu apakah sudah harus saya lakukan atau belum? Makasih Pak. Oke. Jadi sama aja Bu, gravel filter sama sand filter bahasanya kan gitu maksudnya. Mungkin teman-teman di lapangan lebih suka ngomong sand filter karena modelnya seperti pasir ya Bu. Tapi kami sebutnya gravel kan begitu maksudnya karena bentuknya gravel gitu maksudnya. Jadi sama aja. Bu Ulfa, kapan harus diganti? Nah, setahu saya Ibu menggunakan itu gravelnya itu basalt. Nah, karena itu langsung dari Israel kan gitu maksudnya. Di Israel paling suka pakai basalt. Kalau di Indonesia pakainya silika. Nah, jadi satu Ibu yang harus perhatikan adalah bandingkan sama yang baru, Bu. Satu itu besaran diameternya gravelnya itu sama yang baru sudah menyusut sampai dengan 40% enggak? Itu satu. Kalaupun sudah menyusut dia ukurannya lebih kecil, gitu Bu. Nah, Ibu lihat masih sharp atau enggak? Sharp itu maksudnya masih tajam enggak? Jadi artinya ketika kita remas di tangan, itu masih tajam-tajam atau apakah sudah mulus gitu Bu. Jadi sudah seperti pasir mulus gitu posisinya. Nah, kalau sudah memenuhi 2 syarat tersebut, Ibu silakan harus ganti gravelnya. Itu parameternya seperti itu. Jadi meskipun sudah 5 tahun, ketika itu masih sharp, Bu, kan gitu maksudnya, itu nggak masalah. Nah, apalagi, nah itu biasanya terjadi yang paling cepat. Jadi kalau tempat Ibu mungkin saya nggak tahu masalah atau tidak. Jadi yang paling banyak mempengaruhi terhadap tidak sharp-nya itu adalah yang namanya clay, Bu. Kandungan clay-nya banyak. Kalau kandungan clay-nya banyak, itu biasanya 3 tahun gitu, Ibu mungkin sudah harus ganti. Seperti itu, Bu. Nah, tapi biasanya antara 3 sampai 4 tahun lah Bu ganti kan gitu maksudnya. Seperti itu. Kalau sampai banyak feratnya itu biasanya warnanya kuning. Sorry. Jadi warnanya kuning gitu Bu ataupun coklat gitu. Nah, itu tinggal dicuci aja. Kalau saat free gitu dicuci supaya jadi lebih hitam lagi seperti itu Bu, kira-kira. Begitu kira-kira Bu Ulfa. Monggo mungkin Bu Ulfa atau ibu-ibu yang lain. Ya, sama-sama Bapak Ibu yang lain mau bertanya. Ada? Mungkin Bu Ika mau ada yang ditanyakan dari teman-teman BSI? Mungkin. Halo?
Apakah ada? Di chat juga nggak ada. Monggo Pak Ada, Cahyo, Pak. silakan. Silakan Pak Sebentar Cahyo. ya, Pak. Oke, terima kasih. Ada yang terlupa tadi. Ya, Jadi monggo. kita ingin tahu bagaimana jam rule-nya kalau kita memasang filter dengan terhadap ukuran pipa sebelumnya. Jadi misalnya filter itu ukuran 12 dim, kemudian pipa intiknya masuknya itu 10, itu boleh enggak, atau sebaliknya yang filternya lebih kecil ukuran daripada pipa masuk. Aturannya bagaimana, Pak? Terima kasih. Oke, baik, Pak. Ya, jadi ketika kita ngomong filter, Pak, itu kita ngomong yang namanya kapasitas, Pak Cahyo. Ya, kita bicara masalah fasilitas. Jadi mungkin Bapak ngomong masalah 12 dim, ini mungkin filternya air minum ya, Bu? Ya, Pak ya, sorry. Betul ya, Pak? Ya, bisa dilakukan. Ya. Oke, good. Jadi kapasitasnya air minum itu Pak, setahu saya yang 12 in itu yang tingginya sampai 1,5 meter atau 2 meter itu Pak, kapasitasnya kalau nggak salah itu cuma sekitar 1 kubik. Karena filtering areanya kecil Pak, 12 inch itu kecil kapasitas. Jadi gravelnya banyak, tapi area filteringnya kecil, kan gitu maksudnya Pak. Jadi dia mungkin mementingkan bukan kapasitas Pak Cahyo, tapi dia mementingkan kualitas. Jadi kapasitasnya kecil Pak, kan gitu maksudnya. Kalau untuk filter air minum itu. Nah, makanya milik kami itu 19 inch. Begitu Pak. Jadi kalau gravel filter kami itu nggak setinggi itu, paling tingginya cuma 1 meter. Gitu Pak. Nah, karena kami mementingkan yang namanya kapasitas. Satu filter kami itu bisa mencapai kalau punya Bapak 12 in ya, mungkin salah saya. Kalau 6 inch Ya, itu 1 kubik Pak. Kalau misalnya punyanya 19 inch itu Bapak bisa mencapai yang namanya 15 sampai 20 meter kubik per jam. Satu gravel. Kalau gravelnya kami ya Pak, yang tadi ada fotonya. Asti tolong dilihatkan Asti gravel filternya kita. Nah, itu kapasitas satu filternya itu Pak, itu bisa mencapai yang namanya kapasitasnya 15 kubik sampai dengan 20 meter kubik per jam. Nah, itu yang namanya apa? Next lagi sebelumnya. Ya, ini kan ada 3 Pak, betul ya? Kalau di screen ini ada 3. Satu ini bisa untuk 15 sampai 20 meter kubik per jam, Pak. Gitu. Kalau airnya jelek, Bapak harus pakai 15 meter kubik per jam. Tapi kalau airnya bagus, Bapak bisa sampai pakai 20 meter kubik per jam kapasitasnya. Jadi seperti itu, Pak. Nah, ini 3 saya gabung, Pak. Artinya ini bisa untuk kapasitas sekitar 45 sampai 60 meter kubik per jam. Itu pun pipanya hanya 4 inch, Pak. Dan gravel filter ini kapasitasnya karena dia cuma 15 sampai 20, inlet outletnya dia hanya sampai 2 inch. Seperti itu Pak Cahyo. Jadi kalau Bapak pakai dengan yang 12 in Bapak, kemungkinan Bapak cuma bisa pakai pipanya untuk 1 inch. Atau maksimal 1/4 inch. Seperti itu Pak. Tapi kami benar-benar harus tahu kapasitasnya ya Pak. Tapi itu cuma perkiraan kami, thumb rule-nya 1 inch atau 1/4 inch. Bapak bisa lihatin outputnya. Kalau 12 inch. Yang digambar ini 19 Pak. Posisinya seperti itu. Begitu. Oke, kalau yang digambar ini pipa yang di bawah itu pipa masuk air ya? Inletnya. Ya, betul Pak. Yang di atas sama di bawah itu masuk air. Oke. Terima kasih. Oke, ada lagi? Bapak, Ibu, monggo. Tadi saya dengar ada suaranya Ibu siapa ya? Mungkin yang mau bertanya ke saya. Nggak ada? Mungkin teman-teman yang lain, teman-teman mahasiswa, Bapak Ibu dosen yang lain, mungkin ada yang mau ditanyakan, mungkin atau Bu Wika dari teman-teman BSI atau LTI. Kalau LTI ini sudah canggih nih mestinya.
Kan gitu maksudnya. Tapi nggak apa-apa, silakan kalau mau ditanyain. Apakah cukup, Bapak Ibu, kelihatannya? Jadi sesi ini cukup mudah, cuman sesi ini adalah sesi yang paling bagi saya penting untuk sosialisasikan, karena seringkali orang tidak suka karena dan menganggap airnya bersih. Seperti itu. Itu yang benar-benar harus diperhatikan untuk hal ini. Begitu. Oke. Ini kalau ada pertanyaan mengenai food estate di Humbang, boleh apa enggak? Silakan Mas Elliot, kira-kira mau tanya apa? Mungkin pertanyaan general aja ya. Nanti itu teknologi untuk filtration, pre-treatment ke filtrationnya di Humbang itu dipakai apa gitu, Pak Petrus? Jadi kalau di Humbang, jadi Humbang itu sebenarnya desainnya adalah desain dari teman-teman dari BWS sendiri. BWS itu dari PU sendiri. Jadi mereka sebenarnya pakai sprinkling system. Jadi mereka itu tidak pakai filter sebenarnya. Jadi mereka itu pakai big gun sprinkle. Jadi semestinya mereka itu tidak menggunakan filter. Tapi sistem nanti yang akan dilakukan di sana adalah pakai disk filter. Tapi itu hanya satu lapis di secondary filternya saja. Seperti itu. Jadi kira-kira begitu. Mas lihat dia cuma satu lapis saja, begitu. Dan untuk Ya, pre-treatmentnya sendiri juga ada nggak di ada. situ? Nggak ada. Tidak ada, dia cuma langsung aja diendapkan saja, terus kemudian langsung dialirkan nanti di risernya, di secondary-nya dia akan dikasih filter, disfilter saja. Jadi tidak ada main filter. Seperti itu. Karena desainnya awal dia menggunakan big gun system, begitu. Ya. Oke. Monggo Bu Srika. Jika ada pertanyaan Bu untuk kami. Boleh Bu, silakan. Silakan kalau mau nanti minta ke Tama silakan Bu. Nanti kami berikan filenya ke Ibu, begitu. Nggak masalah. Oke, nggak apa-apa Bu. Kalau audio laptopnya sedang rusak, nggak masalah, nggak masalah. Monggo. Atau ada lagi pertanyaan Bu Srika? Monggo kalau ada pertanyaan mau disampaikan. Oke, mungkin saya rasa cukup Bapak Ibu. Jika tidak ada pertanyaan lagi, minggu depan kita ketemu untuk materi kalau nggak salah adalah survei ya. Nah, ini cukup penting dan cukup berat. Seperti itu. Oke, terima kasih waktunya Bapak Ibu hari ini. Selamat sore semuanya. Selamat sore. Ya, sore. Selamat sore. Terima kasih Pak, selamat sore semua. Selamat sore Bu. Ya, sore Bu Srika. Selamat sore Bu. Ya, nggak apa-apa Bu, mari. Ya, selamat sore.